Annyeonghaseyo Olexers. Sekarang di sebelah gua nih udah ada mobil asal Korea yang cocok banget buat liburan akhir tahun kali ya. Apalagi ini jenisnya SUV diesel yang pastinya tenaganya gede dong, apalagi kalau yang suka liburan akhir tahun di gunung. Nah, apa mobilnya? Ini dia, Hyundai Santa Fe. Hyundai apa Hyundai? Nah, kayak apa reviewnya? Jangan lupa, sebelum lanjut, nyalain dulu lonceng notifikasinya dan subscribe channel OLX Indonesia, biar kalau ada video baru, kalian nonton yang pertama. Oke, kita mulai bahas Hyundai Santa Fe tahun 2022 ini dari bagian eksterior. Kalau misalnya bisa dilihat, depannya ini beda banget sama SUV lain dari Jepang. Menurut gua, desain mobil Korea ini cukup berani ya. Kalau misalnya dilihat, grillnya ini gede, totol gini ya, bolong semuanya nih. Ini buat masuk udara ke intercooler sama ke radiatornya, jadi mesinnya nggak cepet panas. Lanjut sampai ke sini, dan di bagian bawahnya juga begitu, senada semuanya depannya. Sementara untuk lampu-lampunya sendiri, bagian atas ini adalah DRL ya, yang otomatis nyala. Lampu utamanya tuh ada di bagian bawah sini, dua. Lampu jauhnya di sini, bohlamnya, sennya nih, masih bohlam sayangnya ya. Fendernya tipis aja menyatu sama warna hitam dari mobil ini. Mobil ini tuh meski tahun 2022 masih mulus, hitamnya masih kinclong. Nggak ada tuh yang baret-baret halus yang jadi musuh dari mobil warna hitam. Bannya pakai ring 18. Ya SUV standarnya emang harusnya segitu ya. Bisa dibilang mobil ini juga saingan terdekatnya tuh Honda CR-V. Bedanya kalau CR-V itu kan mesinnya bensin. Nah, kalau ini tuh diesel. Nanti bagian mesin kita akan bahas terpisah. Ke bagian samping sini lagi bisa lihat gede banget spionnya. Sayangnya dia belum ada kamera 360-nya. Masih ada sen aja di sini bohlam. Di atasnya ini ada roof rail yang bisa dipakein roof box karena dia bener ya. Bisa dilihat tuh, wah mobilnya nggak ada goyang-goyang sekali karena emang Hyundai sendiri udah terkenal juga body platnya tebel. Sebelum ke belakang, untuk dimensi ground clearance nih penting banget, apalagi yang suka berpetualang atau ke pegunungan yang jalannya rusak. Akan dijelaskan sama biasa teman aing yang dari PIK Pantai Indah Korea. Pantai Indah Kapuk. Ko aboy, sikat ko. Ni hao Olexers. Mobil ini tuh cocok buat liburan kata Mas Haris. Kenapa? Karena panjang, lebar, tinggi tuh bener-bener buat family banget lah. Buat panjang, lebar, tingginya nih, kalau boleh kasih tahu. Panjangnya tuh di 4.785 mm. Lebarnya di 1.910 meter dan tingginya di 1.210 meter. Itu cocok banget buat perjalanan jauh ke antar kota, antar provinsi. Cocok banget nih mobil. Thank you Kak Boy penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ayo. Nah, sekarang ke bagian belakangnya. Kalau menurut gua bagian belakangnya ini tuh kayak kebalikan dari bagian depannya ya. Bagian depannya tadi bisa dilihat lampunya aja masih bentuknya seperti ini ya. Kayak nggak asing gitu bentuknya. Kayak BMW semuanya bisa disamain ke mobil ini, bahkan kayak mobil-mobil Mitsubishi juga bentuk lampunya seperti ini. Ada emblem 2022D, ini maksudnya diesel ya mesinnya. Bahkan knalpotnya sendiri di bawah pun diumpetin di balik garnish aluminium brushnya itu. Oke, dari bagian belakang sekarang kita pindah bahas mesinnya depan. Oke, kita buka. Wah, ini udah enak ya, udah hidrolis. Ini dia mesin dari Hyundai Santa Fe. Mesinnya sendiri ini tadi gue bilang diesel 2200 cc, pakai twin turbo yang ada teknologi Smart Stream D-nya nih dari Hyundai. Tenaganya sendiri nanti deh dijelasin sama Ko Aboy. Sikat Ko. Oke, buat tenaga mesinnya itu di 202 PS, tapi torsinya nih mobil gila banget. Mau tau berapa? Di 440 Nm. Ini torsinya sih gede banget. Nah, sekalian ngomongin mesin, ya kalau boleh juga hitungin lah penggunaan di mobil. Pajak per tahun Santa Fe 2022 itu di 12 jutaan. Tapi kalau Olexers beli mobil ini nih, untung 12 juta. Kenapa? Soalnya udah dibayarin duluan. Ini kan bulan 10. Aman kalau lo ambil mobil ini sekarang nih Olexers. Cocok. Nah, buat maintenance fee-nya itu di 5,6 jutaan lah. Ya oke lah buat mobil segede gini, harga segitu masih nggak mahal, nggak murah. Nah, kita mau hitungin nih apa fuel consumption dari mobil ini. Mobil ini 2200 diesel, tapi bensin
yang dipakai itu nggak boros. Kenapa? 1:15 per liter. Nah, kita asumsikan pakai jarak dari BSD ke PIK. Satu harinya itu kira-kira jadinya 80 km. Kita coba hitung dalam 7 hari ya pemakaian. Jadi 560 km. Jadi per minggunya itu kira-kira pakai 37,3 liter per minggu ya. Nah, kita hitung dengan menggunakan diesel. Jadi 37,3 dikali 14.000 sama dengan Rp522.200 per minggunya dipakai. Per bulan penggunaannya Rp522.200 dikalikan 4 minggu sebulan, jadinya Rp2.088.800 per bulan. Angkanya cakep nih, 8, hoki. Itu tadi bagian mesinnya. Thank you Kak Obay udah menjelaskan semuanya secara detail. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Yuk. Nah, yuk kita masuk ke dalam Hyundai Santa Fe. Ini bagus ya. Dia tuh bukan chrome gitu, tapi ya tadi aluminium brush. Jadi nggak ngejreng-ngejreng banget. Ini tuh pintunya, wah, bukannya lebar banget. Terus gondrong banget sampai bawah. Jadi kalau misalnya kayak musim hujan ini nih, musim ber gitu, celana tuh kalau mau naik misalnya kena gini nggak kotor. Jadi aman aja karena pintunya tuh menutupi bagian ininya. Oke, kita masuk. Nih kuncinya kayak gini ya, simple aja. Tinggal taruh, injek rem, nyalain dulu biar adem. Kita mulai dari dashboard ya. Ini gue suka banget dashboardnya karena dilapis kulit dari atas sampai bawahnya. Ini juga empuk-empuk. Wah, bener-bener kayak mobil mewah-mewah dari Eropa gitu ya. Tuh, lingkar setirnya tuh pas, pengaturnya tilt, teleskopiknya cukup jauh, jadi bisa disesuaikan sama postur pengemudi. Head unitnya touchscreen, pakai ada Android Auto-nya nih, sama Apple CarPlay-nya, bisa connect secara wireless juga. Ke bawahnya ada pencet-pencetan AC yang masih tombol aja, bisa dilihatnya di layar. Kalau bingung parking brake elektriknya di mana, ada di sebelah kanan. Sayangnya di sini ada tombol dummy nih 4 gitu. Sayang banget untuk mobil segini masih ada tombol dummy di tengah-tengah gitu yang kayak mengganggu aja gitu. Kenapa nggak dipakein apa kayak? Tapi untungnya harga bekasnya mobil ini tuh di Olex Mobi oke banget. Bisa dibilang value for money gitu. Bawa lagi di sini ada tempat buat cup holder 2 yang bisa ditutup, ada USB-nya buat connect ke audio. Tempat penyimpanan, wah nggak besar sih, cukup aja, nggak ada hembusan AC-nya juga ke sini. Joknya gue suka sih, tuh memeluk banget. Jadi kalau lagi jalan yang berliku gitu di pegunungan nggak kepantang-panting, udah dilapis kulit dan nggak polosan ya, nggak ada wajik-wajiknya di sini gitu, rapi jahitannya. Yang sebelah kiri pun ini cocok nih buat bos duduk di belakang karena ada pengaturannya dari sini nih. Jadi kalau misalnya supir duduk depan, kameranya maju, bisa duduk juga. Oke, jadi cocok juga buat bos, dimiliki sama bos. Oke, lanjut lagi ke speedometer. Speedometernya semuanya udah digital. Tuh, pengaturannya juga bisa di setir sini. Sebelah kanan untuk kesenangan jari-jari itu ada buat ngatur cruise control, sebelah kiri buat ngatur audio, dan kalau yang mau bergaya sporty bisa dong pakai pedal shiftnya nih. Secara keseluruhan sih oke. Cuman ya tadi ada beberapa minusnya yang menurut gua kurang lah untuk di mobil seharga ini. Kayak gini nih tombol dummy-nya. Gitu, semuanya oke. Tuh, sekarang kita coba ke belakang. Sebelum ke belakang, gue sedikit salvok nih sama bagian plafon dari Hyundai Santa Fe ini. Karena ini bahannya bukan bahan yang kayak biasa gitu ya, tapi ini kayak bahan-bahan kasar gitu. Terus ada kacanya juga, lampunya juga manual sih, tapi kuning aja. Nah, tapi yang bikin salvok tuh sebenarnya ini nih. Ada panoramic sunroof yang gede banget dari depan sampai ke belakang. Ini sampai jok baris kedua aja masih kebagian. Jadi kalau misalnya ke pegunungan cuacanya lagi kayak gini nih, mendung-mendung gitu, bisa dibuka sambil menikmati udara segar kali ya. Nah, oke. Baru deh kita sekarang beneran pindah ke belakang. Yuk. Nah, sekarang gua udah di jok baris kedua dari Hyundai Santa Fe. Bisa dilihat ini pengaturan kursinya tuh se-fleksibel itu. Bisa nyaman. Yang tadi gue bilang, mobil ini juga cocok dipakai sama bos untuk duduk di belakang sini. Terus seatbelt 3 titik lengkap.
Nah, masih dapat hembusan AC dari depan, jadi nggak terlalu gerah ya di belakang sini. Nah, gimana sih impresinya kalau misalnya bertiga nih di belakang ini? Coba kita panggil. Ayo coba masuk. Gimana? Nyaman ya? Nyaman nih. Nyaman. Karena ini kan posisi paling rebahnya sebenarnya. Jadi emang cocok sih kalau misalnya jalan kan ke pegunungan, Bisa ngeliat atas, Pak. biasa lihat atas, relax sambil bengong kan. Cicilan bulan depan gimana bayarnya ya? Aduh, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin cicilannya. Tapi enak nih. Gitu. Buat jalan jauh juga enak. Buat jalan-jalan enak ya, karena ini yang paling mundur juga posisinya gitu. Jadi kalau misalnya di belakang lagi nggak ada orang, bisa banget dimundurin sampai selega ini tuh, lebih dari 15 jari tuh. Tapi ada satu yang kurang. Apa tuh? AC-nya terlalu bawah, Pak. AC-nya terlalu bawah ya buat yang di tengah ya kalau misalnya ya. Headrest juga bisa diatur. Nah, ini juga ada headrest nih. Yang tengah juga ada headrest kan. Barang kecil deh. Ini Tapi kayaknya bisa deh kalau, nah ini kan tadi gue bilang bisa dimajuin banget tuh sampai mentok. Kayaknya kalau jok baris kedua nggak egois amat, kita coba di Tapi jok. kalau baris dimentokin juga. Ini belum mentok loh. Ini bisa maju banget semaju-majunya Iya, tuh. tapi kaki saya mentok, Pak, Iya. nggak bisa ini. Ya seginilah ya. Nah, Masih oke. Kalau yang duduk depannya tingginya 170 masih oke lah. Iya, kalau yang 165 kayak gua nih udah di setel ke posisi mengemudi, masih 4 jari enak. 4 jari masih cukup lah, Mbak. Karena kaki pun bisa masuk ke dalam, jadi agak selonjor gitu. Nah, sekarang gua udah ada di jok baris ketiga dari Hyundai Santa Fe nih. Masuknya agak effort karena dia sistemnya yang sliding gitu, bukan yang satu jempol langsung ngelipat semua gitu. Untuk orang dewasa bertinggi 165 cm, ini tadi masih posisi paling rebah ya, cuman agak dimajuin aja posisinya, masih sisa 2 jari. Cuman ya duduknya agak naik aja. Kalau buat perjalanan jauh sih bakal pegel ya. Emang cocoknya tuh buat anak-anak aja. Untungnya masih dikasih ini dan masih sedikit dimuliakan dengan adanya hembusan AC nih di sebelah sini nih. Nah, kalau misalnya dirasa jok baris kedua itu terlalu egois karena dia pengennya rebah banget, bisa balas nih dari itu, bisa dimajuin dari sini. Nah, segini sih cukup nyaman, udah ada 6 jarian, kaki juga bisa masuk. Ya posisi duduknya agak maju dikit. Pakai ini ya cukup lah. Kalau masih jarak-jarak Jakarta Bandung buat dewasa emang agak pegel, cuman buat anak-anak sih ini udah cukup banget gitu. Dan kepala, wah, nggak terlalu mentok sih, cuman kalau ada kena itu kena sih. Tuh, masih ada jarak lah 2 jarian. Oke, next. Gimana sih rasa nyetirnya, rasa suspensinya dari mobil ini? Kita cobain yuk. Oke, sekarang gua udah di dalam Hyundai Santa Fe tahun 2022 ini. Ini sekarang lagi di mode comfort yang emang tenaganya tuh cukupan aja. Kalau dipejok, wah, boleh juga nih di mode. Tenaganya ya, apa ya, ciri khas mesin diesel gitu. Road noise-nya tuh kerasa halus, nggak berisik gitu. Meskipun bannya cukup tebel juga. Secara yang paling gue suka tuh pengendaliannya, setirnya tuh enak banget. Mode comfortnya emang cocok banget nih buat cruising di perkotaan gitu, santai. Sesekali mau nyusul tuh tenaganya masih ada. Kalau buat jalan yang datar gini rata, suspensinya pas, nggak yang mentul-mentul gitu. Meskipun mobil ini kan tadi dibilang juga sama Koaboy cukup tinggi, neken gasnya pun effortless. Padahal ini di mode comfort ya, belum mode yang lainnya. Build quality dari interiornya juga solid banget, meskipun ini tengahnya pakai mode floating. Dia nggak ada bunyi yang net gitu. Sayangnya kalau buat pengemudi masih belum ada wireless charging. Cuman ya wajar lah di tahun segitu wireless charging belum ada. Sama tadi kalau misalnya lagi nyetir sendiri gini, kalau buat ngatur-ngatur AC itu rada kurang aja karena adanya muncul di head unitnya yang tulisannya agak kecil di bagian atas. Oke, nextnya kita coba ke mode sportnya. Wow, kalau mode sport ini dari awal nginjek gas sedikit aja torsinya udah berasa banget tuh. Untuk sampai 100 km per jam tuh nggak butuh daya yang besar. Bahkan RPM-nya aja masih di bawah 2000 untuk ke 100 km per jam. Kalau dibandingin sama rival-rivalnya, misalnya CR-V,
Oh jelas kalau CR-V memang bisa dibilang suspensinya lebih lembut, cuman kalau secara tenaga, meskipun tenaganya CR-V itu 1500 cc turbo, ya ini lebih unggul karena secara cc mobil ini 2200 dan diesel juga turbo pula. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dibandingin, mobil ini mirip-mirip lah sama Fortuner atau Pajero. Cuman bedanya kalau mobil ini tuh limbungnya tuh minim banget. Masih sama-sama kelasnya SUV ya. Overall mobil ini cukup fun to drive untuk dikendarai gitu. Kalau misalnya yang buat pakai supir pun masih tetap nyaman di belakang. Jadi kalau misalnya mencari mobil SUV yang nyaman di sekitaran harga 400 jutaan, mobil ini bisa jadi salah satu pilihannya. Ya, itu tadi review dan impresi gua soal Hyundai Santa Fe tahun 2022 ini. Kalau tertarik, langsung aja datang ke OLX Mobi Peak 2 yang ada di Distrik Otomotif. Nah, googling aja tuh Distrik Otomotif, pasti langsung ketemu. Harganya 440 juta aja, bisa nego loh. Sampai jadi pokoknya. Ya kan? Nah, mobil ini tuh bisa jadi alternatif lain lah buat kalian yang pengen tampil anti mainstream di jalan. Karena mobil ini sendiri jarang kelihatan di jalan. Apalagi buat fans-fans drakor gitu yang punya kenangan di salah satu scene drakor kesayangannya yang ada mobil ininya. Itu aja review dari gua. Kalau suka video ini jangan lupa di like. Di komen juga nih, next mau review mobil apa? Terakhir, dinyalain dulu dong lonceng notifikasinya dan subscribe channel OLX Indonesia. Biar kalau ada video baru, kalian nonton yang pertama.